Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Ada pertanyaan di tempat saya itu, kalau emang Nabi Muhammad itu terbaik, kenapa tidak dari awal saja Allah ciptakan Muhammad? Mengapa Allah ciptakan Muhammad sebagai Nabi terakhir? Saya ingin jelaskan dulu tentang kenabian. Ada Nabi, ada Rasul. Kalau Nabi itu jumlahnya tidak terhitung lah. Dan kalau Nabi itu tidak harus identik keagamaan. Ilmu dunia itu juga Nabi. Contoh, ada orang penemu apa, sains. Itu dia juga Nabi. Kenapa? Dia sebagai perantara Tuhan, menembus rahasia Tuhan yang bisa bermanfaat untuk manusia. Jadi penemu lampu, itu dia Nabi. Untuk apa? Bermanfaat buat orang sampai ini hari, listrik. Jadi Nabi itu tidak identik dengan keagamaan. Itu enggak. Begitupun juga para Rasul. Setelah para Rasul itu diutus di satu wilayah atau waktu tertentu, di mana umat pada saat itu sudah merajalela kejahatannya. Udah hawa nafsunya memenangkan daripada akal sehatnya. Hancur itu semua, tatanan kebaikan itu hancur. Maka Allah mengutus seorang Rasul di tempat wilayah tertentu dan waktu tertentu. Untuk apa? Mengajak orang kepada ketauhidan. Ketauhidan di sini apa? Untuk kepada Tuhan, supaya orang itu tahu ada kekuasaan di diri manusia. Itu adalah Tuhan. Tapi Tuhan ini kalau cuma hanya ilmu Tuhan aja, tanpa ilmu manusia, orang nggak sampai. Jadi andai kan kalau tidak ada ilmu, tidak ada hablumin nanas, atau tidak ada hubungan dengan manusia, orang nggak sampai ke Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan ruang kosong, tanpa perbuatan enggak. Jadi orang tuh bisa mengenal Tuhan itu apa? Dari tadi tuh perintahnya, anjurannya, dan larangannya. Dengan kita mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, kita bisa merasakan adanya Tuhan. Tentang kerasulan itu, Allah turun ke satu tempat itu bukan membawa ajaran baru. Makanya Nabi Muhammad itu diutus apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu sudah ada. Ajaran itu sudah ada. Itu pun juga Rasul yang lain. Nah, waktu datang Musa, Yesus, Muhammad, itu di satu momen tertentu masyarakat sudah jahatnya merajalela. Makanya diutus Musa untuk Fir'aun, Yesus untuk orang Yahudi, Muhammad untuk orang Arab. Ini bangsa yang paling berat dari semua suku yang ada. Malah ditutup di sini. Kenapa saya bilang paling berat? Tidak ada umat sebelumnya itu menyakiti apa ya? Ya ada, tapi nggak seperti umat Muhammad ini. Setelah Nabi meninggal, seluruh keluarganya dibantai. Sampai ada turun ayatnya. Orang Arab itu kuat kekafiran dan kemunafikannya. Sudah dibimbing Nabi, dibaikin, Nabi meninggal dihalangi. Itulah. Jadi Rasul di sini dia membawa hukum Tuhan. Nah, ada lagi pengkhususan lagi di Islam itu ada 5 ulul azmi yang dibilang. Itu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa atau Yesus dan Muhammad. Ini yang membawa kita. Mereka ini punya ilmu yang sama. Kalau ilmu itu 100%, mereka miliki semua 100%. Tapi mereka datang pada momen-momen yang berbeda. Saling mengisi. Makanya Nabi pernah bilang, jangan suka membandingkan di antara rasul-rasul. Karena itu nggak bisa, semuanya sama. Jadi kalau ada yang mengatakan, maaf, Nabi Muhammad paling sempurna. Nggak boleh begitu. Berarti pernah Allah pada masa tertentu melalui Isa atau Yesus tidak sempurna. Itu mustahil. Atau ada salahnya. Itu mustahil apa? Orang meragukan tentang ketuhanan. Jadi harus sempurna. Gak boleh ada manusia itu ragu terhadap Rasul ini. Karena perintahnya mutlak harus mentaati. Seorang Yahudi yang tidak taat kepada Musa berarti dia kafir. Seorang Kristen atau Nasrani yang tidak taat kepada Yesus berarti dia kafir. Seorang Islam yang tidak taat kepada Nabi Muhammad dia kafir. Sayang cinta itu bukan hanya sebatas cinta-cinta aja. Cinta itu bisa diwujudkan tadi itu. Mengikuti jejaknya. Kenapa? Kita bisa dekat kepada Musa atau Yesus pada Muhammad. Kita mentaati yang diajarkan itu. Yang dibawakan. Nah, di sini para Rasul ini semuanya sempurna. Dia sebagai apa? Manifestasi Tuhan. Perwujudan Tuhan di alam materi. Jadi Musa, Yesus perwujudan di alam Tuhan materi. Kenapa? Allah sendiri memerintahkan. Atiullah wa atiur Rasul. Apabila Anda taat Allah, maka taatilah Rasul. Jadi ini ada ketuhanannya. Nah, mereka membawa ajaran. Ajarannya apa? Di bumi.
agama ini cuma sebatas di bumi. Habis mati tidak ada agama. Tujuannya untuk semua orang di bumi ini hidup dalam keteraturan, dalam kebaikan, dalam keadilan, saling mencintai sesamanya. Tanpa itu kita nggak sampai ke Tuhan. Jadi pusat kebaikan itu ada pada manusia. Kenapa? Kita bisa dekat kepada Tuhan apa? Kalau kita beramal soleh. Amal soleh itu kepada siapa? Bukan kepada Tuhan, kepada manusia. Apa sih amal soleh? Ada yang bisa memberi materi, ada yang bisa memberi dengan tenaga, ada yang dengan ilmu, ada yang dengan kasih. Oh, hubungan kemanusiaan itu pengantar kita bisa mengenal Tuhan, menuju Tuhan. Itulah agama yang diusung oleh para rasul. Mau sholat atau ritual itu untuk di dunia ini. Berhubungan dengan dunia. Habis mati tidak ada lagi agama. Nah, jadi kalau dikatakan Al-Quran itu yang paling sempurna, nggak bisa. Kalau saya boleh menyimpulkan ya, di Al-Quran itu tidak menafikan atau tidak mengeliminir kitab sebelumnya. Baik Taurat, Injil, dan lainnya. Nah, di surat Al-Maidah 48 apa? Di saat Nabi bilang menurunkan Al-Quran, dia juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Berarti ini kitab-kitab ini apa? Mata rantai ketuhanan. Jadi kalau orang itu mau sempurna, harus mengambil ini semua kitab. Baru Anda dibilang orang yang sempurna kepada Tuhan. Jadi semua kitab itu sempurna datang dari Tuhan. Mustahil Tuhan memerintahkan Musa membuat satu kitab Taurat nggak sempurna, itu mustahil. Masa pada saat tertentu Tuhan pernah nggak sempurna? Itu pun juga Yesus membawa Injil, itu sempurna. Al-Quran pun juga sempurna. Kalau tanpa ada Taurat dan Injil, maka tidak ada Al-Quran. Kandungan Al-Quran itu ya dari Taurat dan Injil. Jadi ini semua saling mengisi menyerang. Maka tadi saya bilang, kalau saya punya kesimpulan saya pribadi, kalau saya ingin sempurna, saya harus mengimani itu semua kitab Tuhan. Karena di Al-Quran nggak dianulir, dibenarkan. Berarti apa? Ngapain kalau dibenarkan nggak diikutin? Kan di Al-Maidah 48 bilang Tuhan membenarkan kitab sebelum Al-Quran. Benar itu jadi diikuti sama umat Islam. Yang aku Islam. Kalau dibenarkan nggak terus ya diikutin, emangnya majalah buku apa didimin piala? Kita sebagai Muslim harus membenarkan itu. Kalau Anda nggak membenarkan kitab Injil dan Taurat, Anda kafir. Jadi berganti para nabi itu bukan untuk menggugurkan nabi sebelumnya. Datang Musa untuk menggugurkan Nabi Ibrahim, tidak. Datang Isa untuk menggugurkan Musa, tidak. Datang Muhammad untuk menggugurkan Yesus, tidak. Jadi berganti nabi itu bukan menggugurkan. Masa Tuhan saling menggugurkan? Kan dua-dua ini mengusung ketuhanan, ketauhidan. Jadi tetap keberadaannya itu ada. Memang kalau saya punya kesimpulan yang saya pahami, kalau saya ini mau sempurna sebagai kita, saya mau dekat kepada Tuhan, sempurna, saya harus mengimani semua kitab ini. Karena tidak pernah di Al-Quran itu menganulir kitab sebelumnya. Jadi kalau Anda mau sempurna, buka Injil, Taurat, Al-Quran itu ya saya imani. Kalau misalkan diganti dengan Al-Quran, berarti diputuskan dong kitab sebelumnya. Dan nyatanya tidak. Jadi 3 kitab ini, 3 pilar ini, 5 pilar ini kalau di Ulul Azmi itu, ini untuk kepada ketuhanan. Dan sekali lagi, para rasul ini bukan membawa agama baru. Maka Nabi itu diutus apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu sudah ada. Akhlak itu di mana? Ada, sudah dikasih sama Tuhan. Di setiap diri manusia itu sudah dikasih akhlak. Ilmu akhlak itu bukan ada ya. Tingkah laku itu bukan. Akhlak itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ilmu kebenaran. Itu Allah sudah turunkan setiap diri manusia itu ada. Yang dibilang fitrah dalam Al-Quran. Sudah diberi semuanya. Para rasul ini datang apa? Cuma mengingatkan kembali yang tadi itu. Sudah merajalela, saling membunuh ketidakadilan, ditolak datang Rasul. Musa untuk Fir'aun, Isa untuk Yahudi, Muhammad untuk Arab. Itu apa? Untuk mengingatkan perjanjian, mana lu? Jadi jangan dianggap Nabi Muhammad itu datang bawa agama baru. Enggak dong, berarti sebelumnya Tuhan tidak ngasih agama dong. Kata Ali bin Abi Thalib, jika Tuhan ingin menghinakan seseorang, dia tidak ngasih pengetahuan. Jadi nggak boleh tolak ukur. Jadi di situ loh, maksud saya tadi apa? Jangan suka kita membandingkan apa? Maaf, Muhammad lebih sempurna dari semua. Itu Anda sudah jadi Tuhan. Anda sudah ngukur nih. Ini kan orang-orang, 3 orang ini perantara Tuhan. Dia manifestasi Tuhan. Jangan sok tahu Anda mengukur, oh, maaf, Rasul ini lebih sempurna daripada Rasul sebelumnya. Anda sudah berdiri di atas Tuhan, bisa mengawasi. Itu nggak boleh.
Makanya Nabi pernah bilang, jangan suka membanding-bandingin di antara Rasul. Kami ini semua satu, tidak ada bedanya. Jadi semua Nabi punya ilmu yang sama 100%. Cuma kadang-kadang penyampaiannya itu tergantung masyarakat setempatnya. Ada masyarakat itu levelnya masih SD, ya orang taunya SD. Ada nanti ketemu orang yang sudah university, ya university. Jadi tergantung lingkungannya. Mereka punya kesempurnaan seperti sama semuanya. Itu ulul azim itu semua sama. Ya tergantung. Nggak boleh. Yang satu lebih tinggi, satu lebih tinggi nggak boleh. Ada tuh, semua derajatnya sama. Dia membawa hukum Tuhan sesuai dengan kondisinya, masyarakat setempatnya. Yang dia sampaikan itu. Jadi seperti Nabi Sulaiman, Ibrahim, Nuh, Musa, itu semuanya sama. Jadi tergantung kondisinya. Setiap Nabi makin terakhir itu apa? Membawanya akal. Nabi sebelumnya apa? Perlu mukjizat. Karena orang-orang terdahulu itu apa? Untuk tahu ini kalamullah, perkataan Tuhan atau ini dari Tuhan, harus ada sesuatu yang apa ya? Yang nggak masuk di akal, irasional. Itu dibilang apa? Mukjizat. Tapi bagi para rasul itu apa? Mukjizat itu bukan irasional, rasional, karena dia tahu ilmunya. Tapi bagi kita yang belum sampai ilmunya ke situ, kita menganggap satu hal itu apa? Irasional. Contohnya seperti membangun orang mati, atau burung, atau belah laut, tongkat jadi ular. Itu bagi seorang rasul itu rasional. Dia memiliki ilmu sebab akibatnya untuk menyampaikan itu tertentu. Tapi bagi kita yang saat ini belum sampai ilmunya, kita katakan itu irasional atau mukjizat. Nah, itu dulu diperlukan untuk orang-orang awam situ apa? Oh, saya lihat, oh, ini berarti dari Tuhan. Karena akal dia nggak sampai. Baru dia mau diajak kepada kebaikan. Mau diajak untuk menghindari hal-hal yang buruk. Bukan jadi musyrik ini di sini semua itu bukan berarti apa? Ketuhanan enggak. Tuhan enggak butuh amal ibadah Anda. Jadi semua sholat, sedekah Anda di dunia itu untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Jangan sekali-sekali Anda tuh menganggap bahwa Anda ini sekarang sholat ini Tuhan butuh Anda sholat. Enggak. Tuhan enggak butuh apa-apa dari Anda. Kalau masih butuh berarti dia bukan Tuhan dong. Jadi itu semua yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Karena ini semua aturan hanya untuk di dunia dan berhubungan dengan dunia. Itulah sekali lagi saya bilang tadi, janganlah kita ini di antara umat beragama ini saling menilai nabinya atau siapanya. Itu Anda sudah apa? Melampaui batas. Anda sudah bertindak melebihi Tuhan, di atas Tuhan. Kenapa? Anda bisa menilai. Para rasul ini manifestasi Tuhan. Musa, Yesus, jangan Anda berdiri sok menilai. Berarti Anda hebat dong. Jangan. Ini semua orang sempurna. Dan siapa yang bersandar kepada mereka, itu mendekat ke Tuhan. Anda tidak usah sok tahu, kalau ini nggak kata ke Nabi Muhammad. Jangan Anda ngatur. Anda ini beragama untuk mendekat ke pintu Tuhan. Bukan membatasi Tuhan. Tuhan mau ngasih hidangan lebih dari satu. Tuhan mau ngasih pintu lebih dari satu. Masa segini umat segini banyak, cuma dikasih satu pintu. Ya berebut dong. Lemah betul Tuhan tidak ngasih alternatif yang lain. Makanya dibilang dalam Al-Quran itu apa? Allah tidak hendak menjadi satu umat. Dan Allah memberikan banyak kiblat. Nanti sama Allah Pak, disatukan. Jadi tidak usah kita masuk kamar orang lain mengukur pakai agama kita. Yang diminta sama Tuhan Pak, nggak usah ngafir-ngafirin, berlomba dalam kebaikan. Jadi orang beragama, yang apapun masih beragama, dia tidak musyrik, dia tidak kafir. Dan sekali lagi, kafir itu bukan orientasi Tuhan. Kafir itu apa? Di saat saya menyakiti manusia. Kafir, lah iya, karena Tuhan melarang Anda menyakiti manusia. Berarti kalau Anda langgar, berarti Anda kafir sama Tuhan. Tapi yang Anda sakit itu manusia. Loh, saya kafir nggak ngasih orang miskin. Lah, itu saya kafir kepada Tuhan. Karena Tuhan nggak minta, tolonglah orang miskin. Secara Tuhannya, nggak perlu. Karena Tuhan nggak butuh Anda. Lah, mengasihi itu zat Tuhan. Sekalipun ateis masih mengasihi orang lain. Bahkan mungkin ateis itu lebih baik amalnya. Kenapa saya bilang? Dia berbuat amal baik bukan karena iming-iming surga. Dan bukan karena ancaman neraka. Berarti dia tuh berbuat baik tulus. Berarti orang ateis itu apa? Ibadahnya sempurna, bisa tulus ikhlas. Beda seperti orang beragama. Saya berbuat baik apa? Ngarep surga. Atau saya takut begini, nggak taat sama orang tua nanti masuk neraka. Itu kan berarti ibadahnya perlu ancaman dan iming-iming. Orang hebat itu apa? Bisa dia berbaik tanpa ada perintah Tuhan. Kalau masih perintah ada ancaman, berarti masih ecek-ecek itu agama. Itu aja, terima kasih.